Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Yulmusyofa dengan NIM 837444396 dari kelas AKPMM jurusan PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saya di sini akan membuat sebuah video simulasi tentang pembelajaran di SD, yakni kelas 1 dengan tema 7, subtema 2. Selamat menonton. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semua pada sehat-sehat semua ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tolong dilihat teman sebangku kalian, apakah ada yang absen untuk hari ini? Alhamdulillah semua pada masuk ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang hewan di sekitar kita. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau bertanya, apakah kalian tahu tentang lagu Garuda Pancasila? Oke, semua pada tahu ya. Nah, kita akan menyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Ibu putar dulu ya untuk musiknya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi dan bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi dan bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, gimana kalian semua udah pada semangat kan untuk belajar hari ini? Oke, pinter. Hari ini kita akan belajar hewan di sekitar kita ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum membahas pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya apakah ada yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Mas Lian, oke. Pelajaran minggu lalu membahas apa? Oke, pelajaran minggu lalu kita membahas tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Mas Lian, Ibu mau bertanya, apakah Mas Lian masih ingat contoh dari benda tidak hidup? Coba disebutkan. Oke, benar. Contoh dari benda tidak hidup atau benda mati adalah seperti kursi, baju, terus ada papan tulis, ada meja, dan lain-lain. Kalau benda hidup, contohnya seperti apa? Oke, pinter. Benda hidup contohnya adalah seperti kita ya, manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Oke, pintar sekali Mas Lian. Hewan juga termasuk dalam makhluk hidup seperti kita. Namun, hewan hanya bisa berbicara sesama hewan sejenisnya. Kita jika berbicara sama hewan juga tidak ngerti bahasanya. Jadi hewan hanya bisa berbicara dengan teman sejenisnya.
seperti semut dengan semut. Hewan dibedakan menjadi 3 macam sesuai dengan jenis kebutuhan makanannya. Ini ada omnivora, ada herbivora, dan ada karnivora. Omnivora itu adalah hewan yang memakan segala jenis makanan. Jadi memakan segala. Terus untuk karnivora adalah hewan pemakan daging. Jadi yang dimakan hanya daging aja. Yang terakhir yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan itu contohnya ada jerapah, ada kura-kura. Kalau karnivora itu ada singa, ada harimau. Terus untuk omnivora itu ada terus untuk omnivora itu contohnya adalah ada tikus, terus ada bebek. Nah, tadi kan sudah berdasarkan kebutuhan makanannya. Lalu untuk ini yang satu ini itu berdasarkan kebutuhan perkembangbiakannya. Yakni ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Untuk ovipar itu adalah hewan yang cara melahirkannya secara bertelur. Contohnya ada ayam, terus juga ada bebek. Terus selanjutnya untuk vivipar, cara melahirkannya adalah dengan cara beranak, tidak bertelur. Jadi melahirkan secara keluarnya langsung hewan tersebut, bukan bertelur. Contohnya adalah kucing, ada kelinci. Terus kalau untuk hewan laut itu ada lumba-lumba. Terus yang ketiga itu ada ovovivipar, yakni dengan cara beranak dan bertelur. Jadi hewan tersebut cara perkembangbiakannya, cara melahirkannya yaitu secara beranak dan bertelur. Kita sudah belajar jenis-jenis hewan secara kebutuhan makanan dan kebutuhan perkembangbiakannya. Sekarang kita buka buku halaman 49. Di situ ada sebuah cerita tentang hewan peliharaan Benny. Ibu akan membacanya ya. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari Benny memberi makan dan minum untuk kucingnya. Benny juga membersihkan rumah, kuku dan badannya. Kucing Benny sehat dan bersih. Benny senang bermain dengannya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Itu tadi cerita singkat tentang hewan peliharaan Benny. Ibu mau kalian mendeskripsikan apa saja isi atau maksud dari cerita tersebut. Yang bisa boleh langsung angkat tangan ya. Oke, Mbak Vanes bisa langsung dideskripsikan apa isi dari cerita tersebut. Oke, pintar. Maksud dari cerita tersebut adalah Benny ini memiliki satu peliharaan hewan, yakni kucing. Nah ini kucing, dia suka banget sama kucing. Setiap hari dikasih makan, dikasih minum, dibersihkan badannya, dibersihkan rumahnya, terus juga memotong kuku-kukunya. Memang ya, kucing ini sangat lucu dan imut. Anak-anak, kita sebagai makhluk hidup juga harus saling menyayangi hewan. Jikalau kita mempunyai suatu peliharaan hewan, kita harus benar-benar merawatnya dengan baik. Kucing
kucing itu bagaimana sih cara perawatannya? Kucing itu gampang banget cara perawatannya, yakni dimandikan secara rutin, terus dikasih makannya yang sehat-sehat, dikasih vitamin, em, kandang atau rumahnya selalu dibersihkan setiap waktu, memotong kukunya. Nah, gampang banget kan? Untuk makanan kucing itu bervariasi ya. Ada yang dikasih dengan makanan kaleng, makanan khusus kucing. Ada yang dikasih makanan dry food, jadi makanan kering. Contohnya Whiskas. Whiskas itu kan makanan basah, itu bisa dicampur dengan vitamin-vitamin untuk kucing. Itu biasanya untuk kucing seperti kucing Anggora atau kucing Persia. Nah, untuk kucing Jawa atau kucing liar itu biasanya bisa dikasih makan nasi campur ikan pindang. Karena ibu sendiri juga memelihara kucing dan makannya juga nasi campur ikan pindang atau ikan bandeng. Nah, gitu. Dan juga memiliki ciri-ciri seperti cara bergerak, cara berjalannya. Seperti kelinci, dia kan melompat-lompat. Jadi kelinci itu cara bergeraknya seperti ini. Ini ibaratkan telinganya ya. Telinganya kan melambai gitu. Terus bongkok sedikit ini kalau kita mundurkan, terus lompat. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan bermain tebak gerak hewan. Kita bagi 2 kelompok ya. Nanti siapa yang berhasil menjawab, ibu akan menambahkan 5 poin untuk masing-masing kelompok. Itu yang soal pertama. Ayo, apa ada yang tahu? Kelompok pertama? Jerapah? Oke, benar. Yang soal kedua? Ayo, apa? Kelompok pertama lagi? Sip, ular jawabannya. Nah, kelompok pertama sudah mendapatkan 10 poin karena berhasil menjawab 2 pertanyaan. Untuk yang kelompok kedua, dengan berat hati ibu tidak memberikan poin ya karena belum berhasil menjawab. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang hewan. Hari ini kita belajar tentang cara jenis kebutuhan hewan menurut makanannya, jenis kebutuhan hewan menurut perkembangbiakannya, dan cara merawat hewan, terus cara bergerak hewan. Nah, untuk tugas minggu ibu ingin kalian menulis sebuah deskripsi tentang hewan peliharaan. Apapun itu jenis macamnya, terserah. Ibu ingin kalian menulis bagaimana cara merawat hewan peliharaan tersebut ya. Dikumpulkan minggu depan ya. Sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama menurut keyakinan, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, selamat jumpa untuk minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan ya. Terima kasih. Dadah.